Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan pembelajaran daring kembali. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pembelajaran daring selama ini yang dilakukan bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran antropologi, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan materi wujud kebudayaan dan juga subdisiplin dari ilmu antropologi. Mudah-mudahan masih ingat terkait dengan wujud kebudayaan. Ada 3 ya wujud kebudayaan, dari mulai ide, gagasan, nilai, norma ya. Jadi dalam ide manusia, gagasan manusia yang abstrak itu sudah termasuk daripada wujud kebudayaan ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas, nilai, norma ya, berupa adat istiadat, aturan dan seterusnya, itu kemudian dilaksanakan oleh orang oleh masyarakat ya. Aktivitas yang dilakukan itu kemudian dianggap sebagai wujud kebudayaan ya. Berikutnya adalah wujud kebudayaan dalam pengertian hasil karya yang dapat dilihat ya, benda, artefak, itu juga wujud kebudayaan. Kemudian kemarin juga kita bahas terkait dengan antropologi ya, subdisiplin daripada ilmu antropologi, dari mulai antropologi fisik sama antropologi budaya ya. Mudah-mudahan masih ingat ya perbedaan antropologi fisik sama antropologi budaya. Fisik yang dapat dilihat ya, kemudian budaya yang berkait dengan adat istiadat ya. Fisik itu bisa berupa aragawi ya, atau secara biologis ya, dan budaya berkait dengan adat istiadat ya. Mudah-mudahan masih ingat. Saya ingatkan kembali berkait dengan tugas yang sudah diberikan ya, dan kemudian ada beberapa yang belum lengkap, mohon untuk bisa dilengkapi. Kalau kita lihat, silakan untuk bisa dilihat kembali, dan sebenarnya sudah saya share. Ini beberapa, ada yang asar, ini kemana anaknya ya, ini kelihatannya dari awal sampai pembelajaran terakhir. Mudah-mudahan hari ini bisa hadir. Ini alfa terus, tugasnya juga 0 ya. Dan tugas yang masih di bawah KKM bisa upload ulang agar bisa tuntas setidaknya di atas 75. Mohon untuk bisa serius mengikuti pembelajaran daring, memahami materi. Kalau ada yang barang-barang ditanyakan, kalau kemudian tugasnya ya dikerjakan dengan baik, tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas. Saya sempat share tugas yang hanya sekolah, hanya sekedarnya saja ya, panjang lebar soal analisis. Yang terjadi adalah kalian hanya menjawabnya jawaban singkat. Ini dalam antropologi atau ilmu sosial itu tidak lagi ada jawaban singkat ya. Kemudian kita lanjutkan pada pembelajaran antropologi kali ini, yaitu tentang objek, fungsi, tujuan, dan manfaat dari antropologi, dan kemudian fase-fase perkembangan antropologi. Mohon disimak dengan baik. Objek antropologi. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Jadi objek antropologi adalah manusia itu sendiri ya, baik dari sebagai individu diri sendiri ataupun sebagai masyarakat, atau lebih luasnya sebagai suku, bangsa, dan segala kebudayaannya, apa yang kemudian dihasilkan, dan juga perilakunya bagaimana. Antropologi, para antropolog memperhatikan banyak aspek kehidupan, antara lain perilaku sehari-harinya seperti apa ya, dari manusia itu sendiri atau masyarakat itu sendiri atau suku bangsa itu sendiri, ritualnya bagaimana, upacaranya apa, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia itu seperti apa. Jelas ya, ini objeknya, jadi manusia ini sebagai individu, masyarakat, dan suku bangsa serta perilakunya. Antropologi mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa menjadi sama atau berbeda, bagaimana evolusi membentuk cara berpikir manusia ya. Kok bisa ya manusia itu ada yang sama, ada yang beda, ada yang terlahir dengan kulit berwarna gelap, ada yang berwarna kecoklatan atau kuning langsat, ada yang berwarna putih atau kuning langsat, dan seterusnya ya, dengan
wajah yang atau penampilan fisik yang berbeda-beda. Para antropolog membentuk cara berpikir manusia berbudaya, adakah manusia yang berevolusi besar dan lainnya. Para antropolog mengeksplorasi hal-hal unik yang membuat manusia menjadi manusia. Manusia menjadi manusia, maksudnya perkembangan manusia itu seperti apa. Antropolog bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang diri manusia itu sendiri dan satu sama lainnya. Ya. Pemahaman manusia tentang diri manusia itu sendiri seperti apa? Ya. Oh iya ya. Bahwa misal manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan orang lain. Perhatian utama antropolog adalah aplikasi atau penerapan pengetahuan untuk solusi masalah manusia, misal berkaitan dengan keberagaman, potensi terjadi konflik, maka kemudian bagaimana budaya yang berbeda yang bisa jadi latar belakangnya terjadi konflik untuk kemudian dipersepsikan, diupayakan untuk bisa ada saling toleransi, ya. Jadi itu salah satu masalahnya akibat adanya keberagaman, misalnya. Fungsi daripada antropologi. Antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Studi antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan objek sosial manusia. Ya, memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, ya, karena memang manusia itu sendiri ya sebagai bagian yang dikaji dalam antropologi. Ya. Kemudian juga biologi ini berkaitan humaniora dan fisik. Fitur biologis yang menjadi manusia dan aspek sosial dari manusia. Jadi keberadaan fisik dari manusia itu sendiri tidak kemudian serta-merta dirinya, tetapi bagaimana kemudian berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Fitur biologis ya secara fisik manusia itu sendiri seperti fisiologi, ya tampilan luar, genetik, sejarah, gizi, dan evolusi. Sedangkan aspek sosial seperti bahasa, budaya, politik, dan keluarga, dan agama. Fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik, biologis, maupun secara sosio-kultural. Jadi ketika kemudian kita belajar tentang antropologi, atau lebih dalam mengkaji antropologi, jadi kemudian kita tahu tentang manusia dari sisi fisiknya, dari sisi perkembangan bagaimana kemudian ada perbedaan satu dengan lain dari sisi fisik atau biologis maupun secara kultural atau budayanya, kok bisa ya berbeda budayanya satu dengan yang lain. Ini fungsinya mempelajari. Tujuan dari ilmu antropologi dikutip dari Discovery Anthropology, Ruth Benedict 1887-1948 mengatakan bahwa tujuan antropologi adalah untuk membuat dunia aman bagi perbedaan manusia. Jadi tujuan adalah ingin aman, ya. Sedangkan menurut Kuncharaningat dalam pengantar antropologi adalah satu tujuan akademis, ini turunannya dari nomor 1, untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan pelajari berbagai bentuk fisiknya dan masalah serta kebudayaannya. Kalau menurut Ruth Benedict bahwa tujuan antropologi adalah membuat dunia ini aman bagi perbedaan. Jadi lebih ke arah pada bahwa manusia itu walaupun diciptakan berbeda, namun kedepannya harapannya hidup secara berdampingan, secara damai, ya, sehingga kemudian satu dengan lain bisa saling toleransi, bisa hidup dengan rukun, ya, aman, tentram lah seperti itu. Kemudian kalau menurut Kuncharaningat, ini tujuan akademisnya kalau belajar ilmu antropologi, mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan pelajari berbagai bentuk fisiknya, ya. Ada dengan fisik tertentu, ya misal orang Eropa ya dengan ras Kaukasoid, ya orang Asia dengan ras Mongoloid, atau orang Afrika dengan ras Negroid, ya, dan juga kebudayaannya. Jadi tujuannya. Kemudian tujuan praktis adalah mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku bangsa dunia guna membangun masyarakat itu sendiri, ya. Bagaimana kemudian suku bangsa yang ada, ya, dengan ciri khas yang ada itu kemudian bisa eksis, bisa bertahan hidup, bisa kemudian lestari, ya. Jadi membangun masyarakat itu sendiri. Manfaat daripada antropologi, ya, terkait dengan tujuan antropologi, maka ada berikutnya manfaat pelajaran antropologi. Yang pertama,
Mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pola perilaku ini seperti apa ya secara universal pada tiap-tiap masyarakat suku bangsa. Jadi ketika kita mempelajari antropologi, maka kemudian kita akan tahu manfaat. Oh iya, ternyata masyarakat tertentu, suku bangsa tertentu memiliki pola perilaku yang tentunya menjadi ciri khas dari suku bangsa tersebut. Misal kalau suku Madura katakanlah punya pola perilaku yang berbeda dengan suku Jawa. Orang Madura dikenal misal dengan, kalau kita melihat dari kacamata orang Jawa, mungkin sedikit keras ya, atau kebalikannya kalau kita melihat diri kita sendiri lemah lembut dan seterusnya, atau kemudian suku bangsa yang lain ya. Mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukannya sedang disandang. Mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat. Kedudukan dan peran yang dilakukan ya. Kedudukannya apa ya? Misal sebagai warga bangsa, bagian dari misal NKRI, suku bangsa, misal Jawa, Madura, Sunda dan seterusnya, itu tahu ya kedudukannya sebagai warga bangsa yang tentunya harus bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ya. Dan harapan warga masyarakatnya bagaimana kemudian bentuk diantaranya adalah bisa saling menjaga ketertiban, menjaga keamanan, ada bersikap saling menghormati dan seterusnya, toleransi dan seterusnya. Kemudian berikutnya memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang punya kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Nah, ketika kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia eh, satu dan yang lain berbeda dari ciri fisik ataupun ciri budayanya ya, dengan skala tidak hanya misal di Indonesia saja tapi juga di luar negara kita itu yang kemudian berbeda dari latar belakangnya tadi, maka kemudian bukan berarti kita merasa paling tinggi atau kemudian kita merasa paling superior dan merendahkan suku bangsa atau negara lain, tapi kemudian bagaimana kita saling bisa toleransi sehingga tadi yang disampaikan ya itu diantaranya adalah bisa menciptakan suatu ketentraman. Mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat ya, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Ketika kita mempelajari antropologi lebih jauh adalah misal terkait dengan kebudayaan masyarakat atau suatu suku bangsa ya, itu kemudian kita akan lebih tahu tentang bagaimana kehidupan sosial budayanya ya. Kenapa misal contoh konkretnya suatu wilayah, suatu daerah, suatu suku bangsa misal tidak mau ketika kemudian sakit berobat ke medis misal, maka kemudian itu kan suatu masalah ya, ketika kemudian dari pengobatan yang ada sederhana itu tapi belum menampakkan hasil yang signifikan terkait dengan kesembuhan ya, bahkan tingkat kematian tinggi seperti di Papua. Papua itu kan tingkat kematian tinggi terkait dengan prosesi persalinan. Nah, ini kan juga suatu masalah. Nah, ini bagaimana upaya yang bisa dilakukan ya. Kita tahu dengan kemudian kita mempelajari antropologi ya, belajar pada masalah setempat. Kemudian berikutnya, fase-fase dalam perkembangan antropologi. Fase pertama, fase ini ditengah dengan datangnya bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, dan Amerika selama 4 abad. Ya, abad 15 dan 16. Beriringan dengan dimulainya munculnya tulisan-tulisan berupa buku-buku atau kitab-kitab yang merupakan karya dari para pelaut, musafir, maupun penyebar agama. Ya, mereka menuliskan bahan deskripsi yang menarik yakni tentang etnografi yang mendeskripsikan tentang adat istiadat susunan masyarakat dan juga ciri-ciri fisik dari keberagaman suku. Ini fase pertama sebelum tahun 1800. Ya. Jadi bangsa Eropa itu menjelajah ya ke benua Afrika, Asia, dan Amerika. Ya, kemudian mereka hasil dari penjelajahan itu membuat tulisan-tulisan yang kemudian dari tulisan itu diketahui ternyata di luar sana ada banyak ras manusia yang kemudian satu dan lain berbeda, suku bangsa yang satu dan lain berbeda, yang kemudian menuliskan bahan deskripsi menarik yakni tentang etnografi ya, ada istiadat susunan masyarakat dan ciri-ciri fisik.
Pada fase kedua, pertengahan abad ke-19, pada awal abad ke-19, ketertarikan terhadap perkumpulan pengetahuan tentang masyarakat, ada istilah dan ciri-ciri fisik bangsa di luar Eropa dari pihak dunia ilmiah sangat besar. Ya, ketika kemudian diketahui, oh ya ternyata cukup beragam harga masyarakat dunia, ya bangsa yang tersebar di dunia ini terkait dengan ciri-ciri fisik ataupun budayanya, ya maka kemudian pihak dunia menjadi sangat besar ya perhatiannya, ya, sehingga muncul ide untuk mengintegrasikan kumpulan pengetahuan etnografi menjadi satu. Tapi integrasi yang sebenarnya bertumbuh pada pertengahan abad ke-19, cara berpikir evolusi masyarakat menjadikan karangan-karangan etnografi menjadi tersusun rapi. Ya, jadi gambaran hasil penjelajahan yang kemudian dilakukan utama adalah bangsa Eropa. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa fase ini ilmu antropologi berupa satu ilmu yang akademikal, tidak memiliki tujuan secara langsung yang bersifat praktis dan hanya melakukan di kalangan sarjana di universitas-universitas. Jadi lebih ke arah pada kajian ya, yang cukup mendalam ya terkait dengan suku bangsa dan juga adat istiadatnya. Fase ketiga permulaan abad ke-20. Di fase yang ketiga ini antropologi menjadi satu ilmu yang praktis ya, dengan tujuan yaitu mempelajari kebudayaan suku di luar Eropa untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Nah, pada fase ketiga inilah kemudian antropologi ditegaskan menjadi suatu ilmu yang praktis yang memiliki tujuan untuk mempelajari suku-suku di luar Eropa untuk mendapat suatu pengetahuan tentang masyarakat yang semakin kompleks punya ya. Pada fase keempat, yaitu sesudah tahun 1930, di fase ini antropologi mengalami perkembangan yang luar biasa, baik tentang perkembangan bahan pengetahuannya yang lebih teliti maupun mengenai ketajaman dari metode-metode ilmiahnya. Dalam tujuannya, ilmu antropologi yang baru dalam fase perkembangan keempat ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan akademik untuk menuju pengertian makhluk manusia dari segi umum dengan pelajari keberagaman yang ada dalam masyarakat. Tujuan akademik ya untuk mengambil pengertian bahwa makhluk manusia dari segi umum mempelajari keberagaman. Sedangkan tujuan yang praktisnya adalah mempelajari manusia guna membangun masyarakat suku bangsa tertentu. Praktisnya yang pertama akademik untuk mengetahui ya tentang keberagamannya. Kemudian yang berikutnya tujuan yang praktisnya atau yang katakanlah bisa lebih bermanfaat adalah untuk membangun masyarakat dari suku bangsa tersebut. Katakanlah suku bangsa itu tertinggal ya, nah kemudian bagaimana agar bisa lebih maju dengan pendekatan sosial budaya tentunya. Demikian secara singkat untuk pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian bisa paham dengan penjelasan melalui video ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya secara langsung melalui berbagai media yang ada. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, sukses untuk kalian, jaga kesehatan. Sekali lagi tetap ya untuk kemudian ikuti pembelajaran antropologi dengan baik. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.